Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Widya Diasari dengan NIM 2025 0301 133 dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Dari mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Novia Angela SPD MPD. Pada video ini saya akan memenuhi tugas proyek akhir, yaitu presentasi dengan materi surat menyurat yang saya ambil di perkuliahan sesi kelima, materi sesi kelima. Semoga penjelasan yang saya sampaikan nanti bisa dapat dipahami. Ada sebuah kata bijak yang mengatakan tulisan yang baik bukan hanya mudah dibaca, tetapi juga mampu menyampaikan maksud dengan jelas. Jadi kalimat ini tuh sangat cocok untuk materi kita hari ini, yaitu tentang surat menyurat. Sebelum saya masuk ke pembahasannya, saya ingin mengajukan satu pertanyaan. Pernahkah kalian membuat surat izin atau surat lamaran kerja mungkin, atau surat resmi dari sekolah dan kampus itu? Tanpa kita sadari juga surat kan masih menjadi salah satu bentuk komunikasi kita ya, yang sangat penting sampai sekarang ini. Walaupun sekarang banyak komunikasi dilakukan oleh media digital, surat resmi juga tetap digunakan ya di sekarang ini juga, karena bisa menjadi bukti tertulis, juga menunjukkan kayak profesionalisme. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan nih mengenai materi surat menyurat. Di situ juga ada pengertiannya, bagian-bagiannya, ada lamaran surat kerja juga, ada CV juga. Tujuan dari presentasi saya hari ini itu agar kita dapat memahami apa itu surat menyurat, mengetahui strukturnya, memahami fungsi setiap bagian suratnya, juga kita tahu nih cara membuat surat menyurat, surat lamaran kerja, dan juga CV yang baik dan benar. Oke, di sini ada surat menyurat ya. Di sini tuh ada pengertiannya. Itu surat resmi merupakan alat komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara sah, sopan, dan teratur. Jadi surat resmi itu kan biasanya digunakan oleh dalam lingkungan sekolah, instansi pemerintah, perusahaan, maupun di organisasi. Selain media komunikasi, surat resmi itu juga berfungsi sebagai bukti tertulis, memudahkan penyampaian informasi secara jelas, terus serta menjadi arsip yang dapat digunakan kembali apabila diperlukan. Oleh karena itu, penulisan surat juga harus menggunakan bahasa yang sopan, baku, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya di sini itu ada contoh surat resmi. Sini contoh surat resmi, yaitu sama struktur surat resminya juga ya. Surat resmi di sini ada surat yang dikeluarkan oleh instansi, sekolah, pemerintah, atau lembaga lain dengan format baku, bahasa formal, dan tujuannya itu dengan jelas. Jadi itu struktur suratnya itu di sini ada kop surat, nomor surat, tanggal surat, perihal, alamat tujuan, dan isi surat, dan penutup, dan diakhiri dengan tanda tangan dan stempel. Dan semua bagian itu kan memiliki fungsi masing-masing. Jadi nggak boleh ditulis secara sembarangan. Nah, di sini slide selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian dari surat resminya. Kita next slide ya. Di slide ini ada kop surat. Yang pertama, kop surat itu berada di bagian paling atas dan berisi identitas instansi seperti nama lembaga, logo, alamat,
nomor telepon, email, bahkan website apabila ada. Di sini dulu aja. Fungsi surat juga menunjukkan identitas pengirim sekaligus membuktikan bahwa surat tersebut berasal dari lembaga yang resmi. Nah, jadi itu untuk fungsi kop surat. Dan selanjutnya di sini ada nomor dan tanggal surat. Di tanggal surat itu menunjukkan kapan surat diterbitkan, sedangkan nomor surat itu digunakan sebagai identitas administrasi agar surat mudah dicatat maupun dicari kembali ketika kita saat membutuhkannya. Di sini ada lampiran, perihal, dan alamat tujuan. Di lampiran itu menjelaskan dokumen yang disertakan dalam surat. Perihal itu berisi inti atau topik surat secara singkat, sedangkan alamat tujuan itu ditulis secara jelas dengan menggunakan kata YTH atau yang terhormat yang diikuti nama jabatan atau nama instansi tujuannya. Kemudian di sini ada salam pembuka. Salam pembuka dan isi. Salam pembuka itu digunakan sebagai bentuk penghormatan kepada penerima si surat gitu. Jadi salam pembuka itu gitu. Jadi selanjutnya itu ada isi surat. Isi surat itu harus ditulis secara runtut, jelas, singkat, dan langsung pada intinya aja gitu, nggak usah terbelit-belit, kayak langsung aja intinya gitu biar si penerimanya itu paham gitu, tapi jelas gitu. Dan terakhir itu ada penutup, salam penutup, dan tanda tangan. Di bagian penutup itu kan berisi ucapan terima kasih atau harapan. Kemudian ditutup dengan salam penutup seperti hormat kami, lalu diikuti tanda tangan sebagai bukti kesahannya surat tersebut. Nah, kita udah ngebahas nih tentang bagian-bagian suratnya. Tadi itu ada kop surat, ada nomor surat, tanggal surat, lampiran, perihal, alamat tujuan, kemudian diikuti salam pembuka dan isi, terus ditutup oleh penutup, salam penutup, dan tanda tangan. Nah, sudah dibahas bagian-bagian surat. Selanjutnya kita akan next ke surat lamaran kerja. Jadi surat lamaran kerja itu kan merupakan surat resmi yang digunakan seseorang untuk mengajukan permohonan pekerjaan kepada suatu perusahaan atau instansi tertentu. Tujuannya itu memperkenalkan diri, menunjukkan ketertarikan terhadap posisi yang sedang kita lamar, sekaligus meyakinkan perusahaan bahwa pelamar memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan. Surat lamaran kerja juga sebaiknya dibuat singkat, rapi, dan nggak lebih dari 1 halaman. Karena yang saya tahu itu kalau surat lamaran kerja itu dia tuh kalau bisa 1 halaman, karena kalau lebih dari 1 halaman tuh terlihat gak formal aja. Terus isi surat lamaran itu biasanya terdiri dari pembukaan, perkenalan diri, pengalaman atau kualifikasi yang dimiliki, kemudian diakhiri dengan harapan untuk mengikuti proses seleksi dan ucapan terima kasih. Selanjutnya setelah surat lamaran, di sini tuh tadi aku kasih gambar contoh surat lamaran kerja yang baik dan benar. Di sini tuh ada jelas ya, di atas kanan tuh ada tempat dan tanggal, itu menuliskan tanggal dan tempat dan tanggal suratnya. Terus dilanjut dengan tujuan suratnya kepada surat tersebut itu ditunjukkan oleh kepada siapa gitu. Terus dilanjut lagi dengan perihal. Tadi kan ada tuh bagian-bagiannya itu. Nah, itu di sini tuh perihal. Itu jadi menjelaskan maksud
surat secara singkat, terus dilanjut lagi salam pembuka, terus isi surat gitu. Kayak isi surat itu berisi perkenalan diri, alasan melamarnya, posisi, terus dan lampiran. Terus lampiran penutup dan di bawahnya ditutup oleh tanda tangan dan nama lengkap. Next, setelah membahas surat lamaran kerja, di sini selanjutnya kita akan membahas CV, yaitu kurikulum vitae atau yang kita tahu CV. Selain surat lamaran kerja, kita kan biasanya perusahaan juga meminta CV ya. Jadi itu CV merupakan daftar riwayat hidup yang berisi identitas diri, pendidikan, pengalaman organisasi maupun pekerjaan, serta kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh si pelamaran gitu. Melalui CV juga perusahaan dapat mengenal kita, latar belakang pelamar, terus sebelum melakukan proses wawancara. Karena itu isi CV harus dibuat jujur, rapi, dan mudah dipahami. Di sini udah saya kasih contoh CV. Diawali dengan data pribadi, dilanjut dengan profil atau ringkasan dirinya seperti ini nih, pendidikan, terus habis itu pengalamannya, terus habis itu prestasi, sertifikat, terus ada referensinya. Contohnya di sini kayak ada Kak Salsabila di sini, terus ini tuh nih, ini pendidikan, dan ini tuh referensi. Mungkin segitu aja penjelasan materi tentang surat menyurat dari saya. Sebagai penutup, dapat disimpulkan jadi bahwa surat menyurat itu merupakan salah satu bentuk komunikasi tertulis yang masih sangat penting hingga saat ini ya. Dalam membuat resmi juga kita harus memahami setiap bagian surat agar informasi dapat tersampaikan dengan jelas, sopan, dan sesuai dengan kaidah. Selain itu juga surat lamaran kerja tadi dan CV juga harus disusun secara rapi, karena kesan pertama yang dilihat oleh perusahaan atau instansi itu ya dari kerapihannya, kejelasannya, terus isi dan itu menarik atau tidak gitu. Demikian presentasi yang saya sampaikan mengenai surat menyurat sesi ke-5. Terima kasih atas perhatiannya Ibu dosen Ibu Novia Angela SPD MPD. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam saya menyampaikan materi tersebut. Mungkin ada yang kurang atau kelebihan atau bahkan salah gitu, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya juga di sini masih belajar, jadi mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.